Bapak Ibu, sore hari ini saya akan mengajar tentang sebuah peristiwa ilahi yang pernah terjadi di Alkitab. Bagaimana Tuhan membuka mata rohani manusia. Nah, sebelumnya latar belakang dari peristiwa ini adalah bangsa Israel itu perang dengan bangsa Aram. Dan kerennya adalah bangsa Israel ini selalu memenangkan pertandingan. Kenapa? Karena di situ ada Nabi Elisa. Nabi Elisa yang memberi petunjuk kepada Raja Israel, kamu harus ke sini, jangan pergi ke sana. Dan Raja Israel bersama seluruh bangsa itu taat dan patuh. Sehingga akhirnya Raja Aram marah. Raja Aram berkata kepada pegawai-pegawainya, siapa sih yang bocorin rencanaku ke Raja Israel? Kok bisa yang kita rapatkan di kamar ini kok bisa sampai ke telinga Raja Israel? Pasti ada yang berkhianat gitu ya. Tapi pasukannya Aram berkata, tidak tuanku, bukan kita yang berkhianat, tapi di Raja Israel itu punya nabi. Setiap kali mereka perang, mereka minta petunjuk Tuhan terlebih dahulu. Dan nabi itulah, Nabi Elisa, dialah yang membocorkan semua perkataan Raja Aram yang disampaikan di dalam kamar Raja Aram itu sendiri. Akhirnya Raja Aram berkata, oke, kita cari nabi ini, kita tangkap, kita bunuh. Dan ini yang terjadi saudara. Mari kita buka 2 Raja-Raja pasal 6. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 13. Kita akan baca sampai ayat 16. 2 Raja-Raja 6 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Ayat 14, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ayat 15, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ayat 16, jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Suatu hari bujangnya Elisa panik. Bagaimana enggak panik? Mereka hanya 2 orang bersama dengan tuannya Elisa, lalu dikepung oleh pasukan tentara berkuda yang banyak yang siap perang dengan baju perangnya mereka. Keadaan yang terhempit, keadaan yang mengancam nyawa. Takut jelas, pasti ketakutan. Tapi apa yang abdi Allah katakan, jangan takut. Kasih tahu kanan kirimu, jangan takut. Tepuk pundaknya, jangan takut. Gitu. Lebih keras. Nah, kenapa saudara? Berkali-kali Yesus ngajar di Alkitab itu kalau kita baca ya, kata jangan takut itu kalau dihitung berapa? Banyak sekali. Puluhan. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Artinya jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan tahu dunia ini menawarkan 1000 alasan bagi kita untuk takut. Apa macam-macam ketakutan di dunia modern ini? Takut kekurangan. Besok makan apa? Badai ekonomi. Nanti usaha bagaimana? Takut kekurangan. Apalagi takut gagal. Orang yang mulai bisnis baru, mulai usaha baru. Aduh, nanti kalau nggak laku gimana ya barangnya gitu. Semua orang punya ketakutan. Apalagi takut hantu. Nah, siapa di sini yang takut hantu? Angkat tangan saudara. Nanti kalau ada yang takut hantu, selesai ibadah kita doa bareng-bareng di sini. Ini serius. Banyak sekali orang Kristen anak Tuhan tahu dalam dirinya ada kuasa, takut hantu. Suatu hari di rumah nenek saya, itu rumah masa kecil saya. Beberapa kali ART, asisten rumah tangga itu enggak kerasan keluar saudara. Setelah itu ditanyakan sama nenek, kenapa ya kok pada keluar ya? Kok sampai 3 kali berturut-turut itu keluar terus? Lalu akhirnya ada satu yang ngaku, katanya ketika dia menyapu di siang bolong, itu sering melihat penampakan-penampakan yang wajahnya mengerikan, yang buruk rupa. Jadi dia sering diweruhi gitu ya bahasa Jawanya, diliatin
yang mukanya aneh-aneh, yang mukanya jelek-jelek, sampai dia ketakutan, lempar sapu dan lari. Suatu hari nenek saya, seorang yang sangat takut Tuhan, yang paling rajin ke gereja ya, setiap pagi doa pagi bareng pengerja, minggu nggak pernah bolos. Apa yang dia lakukan nenek saya ini? Dia datang ke tempat di mana hantu itu keluar. Dia duduk di sana, lalu dia tungguin. Siang-siang kan, jam 12 dia tungguin, dia siang-siang. Nggak ada yang lewat itu. Nggak ada yang berani menunjukkan wajah seramnya. Lalu karena masih penasaran, besoknya nenek saya ulangi lagi. Jadi kata ART itu siang-siang ada penampakan gitu. Ditungguin lagi, tungguin. Lihat kanan, kiri, kok nggak ada ya? Kok nggak keluar? Artinya apa saudara? Hantu itu ada, betul. Tapi kalau roh dalam dirimu kuat dan besar, dia yang takut sama Anda, hantunya yang lari kalau ada Anda. Makanya kita itu punya iman harus kencang. Kita harus percaya bahwa di dalam diri kita ada roh yang lebih besar. Takut apalagi? Takut mati. Berapa banyak Anda yang bepergian jauh ya, misal kayak naik pesawat, lalu pas gunjang-gunjang, gitu ya. Kayak saya pernah suatu titik, Tuhan izinkan itu pesawat jatuh, saudara. Jatuh terus naik lagi gitu, karena guncangan hebat. Saya pegangan kanan kiri, darah Yesus gitu. Semakin berguncang, semakin dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena takut mati. Abuna itu ngomong, nak, kalau kamu harus naik pesawat, kamu harus doa yang kenceng. Kenapa? Karena kalau talinya dari surga itu putus, jatuh gitu kan. Artinya apa? Semua orang pasti pernah ya takut mati ya. Takut nanti apa yang dialami setelah kematian, aku masuk surga bener gak ya? Lah kalau gak masuk surga gitu kan. Dunia menawarkan 1000 alasan untuk takut saudara. Tapi ketika Tuhan berkata jangan takut, itu ada alasannya. Karena Tuhan menyertai anak-anaknya. Pemazmur berkata, sekalipun kita berada di dalam lembah kekelaman, apa itu lembah kekelaman? Dunia orang mati. Ada pendeta yang ngaku pernah dibawa Tuhan pergi ke neraka. Melihat jiwa-jiwa yang dihukum Tuhan. Dia nggak takut, kenapa? Karena ada Yesus yang menemani dia. Kalau dikatakan jangan takut, karena artinya Tuhan itu ya, ada firman apa? Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Artinya apa? Kita bisa jatuh, tapi kejatuhan kita tidak akan mencelakakan kita. Karena di titik di mana kita mau celaka, Tuhan itu sudah angkat, sudah tarik, sudah tolong. Artinya apa? Seperti kita berada di pinggir jurang. Tuhan tolong. Kalau Tuhan bilang, kamu masih kuat, kamu masih bisa, Tuhan tidak akan ngapa-ngapain. Karena di situ Tuhan sedang mendewasakan kita, saudara. Karena janji Tuhan adalah Immanuel. Immanuel itu dalam bahasa Ibrani, im artinya bersama, anu artinya kita, el Tuhan. Artinya bersama-sama dengan kita Tuhan itu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Meskipun masalah silih berganti, meskipun tantangan datang, dan kita lelah, dan kita teriak, kita bilang gak kuat sama Tuhan, tapi belajarlah untuk melihat tantangan ini bukan sebagai hambatan, tapi Tuhan sedang bawa Anda untuk naik level. Ujiannya orang kuliah beda sama ujiannya anak SD, saudara. Matematikanya anak SD apa? 3 kali 2, 6. 5 tambah 5, 10. Tapi ujiannya waktu saya kuliah S1, belajar fisika, belajar teknik sipil itu, X pangkat seper Y diintegralkan dengan Z. Gitu. Matematika tanpa angka, bisa Anda bayangkan. Matematika tapi isinya huruf semua. Tapi itu harus dikerjakan, artinya apa? Tiap orang itu punya levelnya. Dan ketika Anda sudah lolos level tertentu, Tuhan akan bawa naik dengan tantangan dan cobaan yang lebih berat. Tapi kalau Anda nggak lolos, Anda akan di level situ-situ terus. Dan berkatnya beda, saudara. Orang Kristen anak-anak, berkatnya anak-anak. Orang Kristen dewasa, tantangannya luar biasa, berkatnya juga luar biasa. Makanya ini yang kita pegang itu, firman Tuhan. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat tantangan, marilah kita melihat dengan mata rohani.
Kita lihat ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saya ingat suatu peristiwa di mana di Danau Galilea, ketika itu terjadi badai luar biasa, lalu murid-murid Yesus takut mati karena kapal mereka terombang-ambing di tengah kegelapan dan hampir tenggelam. Tapi apa yang terjadi? Yesus tidur, saudara. Orang yang tidur artinya dia merasa tenang. Kalau murid-muridnya apa? Tuhan mana? Aduh. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tenang. Jangan takut. Ini seperti kasus ini. Bujangnya Elisa ketakutan. Dikepung tiba-tiba oleh pasukan. Misalnya ya saudara. Di rumah Anda, nanti malam misal jam 12 malam ya. Tiba-tiba digeruduk tentara pakai tank. Polisi dengan senjata lengkap, gedor-gedor. Anda takut enggak? Saya takut sekali loh kalau itu terjadi. Tapi apa Elisa yang lakukan? Dia adalah seorang hamba Tuhan kan? Dia berkata jangan takut. Sebab yang menyertai kita itu jauh lebih banyak. Dan ketika Elisa itu berdoa sama Tuhan, Tuhan bukalah mata bujang ini. Apa yang bujang ini lihat saudara? Pasukan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Keren enggak tuh? Kereta berapi, apa ini kereta berapi? Ini adalah makhluk surgawi. Ketika Elia, tuannya Elisa, diangkat ke surga, Elia itu dijemput dengan kereta berapi. Jadi kereta berapi ini apa? Pasukan supernatural, pasukannya Tuhan. Dan pasukan yang menjemput Elia ke surga itulah pasukan yang turun lagi ke bumi untuk menjaga Elisa. Dan untuk menjaga orang-orang percaya. Artinya apa saudara? Artinya itu adalah bukti bahwa Tuhan menyertai orang-orang yang percaya. Katakan amin. Dan sebelum Elisa berdoa, malaikatnya sudah ada belum? Sudah ada. Ketika Elisa berdoa untuk bujangnya, malaikatnya itu sudah ada di situ. Hanya bujangnya Elisa itu tidak bisa lihat. Kenapa kok tidak bisa lihat? Karena mata rohaninya tertutup, saudara. Dia hanya melihat dengan mata jasmani. Lah kenyataannya, lah faktane, lah ra iso. Lah orang-orang pesimis pernah dengar orang seperti itu ya. Orang-orang pesimis. Lah nyatane ra ono gitu. Itu orang-orang pesimis yang melihat dengan mata dunia. Dan ketika kita melihat dengan mata dunia, itu menutup mata rohani kita. Melihat dengan mata jasmani artinya fokus dengan apa yang ada di dunia. Fokus dengan tantangan itu, bukan fokus ke Tuhan. Maka saudara, cara kita anak Tuhan dalam menghadapi masalah itu harus beda dengan cara orang dunia. Kenapa? Karena kalau orang yang sedang fokus sama masalahnya, itu seperti orang yang seperti ini. Aduh ini gimana ya? Aduh ini masalah kok berat sekali ya, masalahnya kok besar sekali ya. Tapi ketika kita melihat dari jauh, kita melihat masalah ini semakin lama semakin kecil. Makanya ketika kita sedang berada dalam masalah, penting bagi kita untuk dekat sama Tuhan dan dekat sama orang-orang yang bisa mensupport kita. Supaya apa? Ada orang yang memundurkan masalahnya ini. Ketika kita bisa melihat dari jauh, kita merasa itu masalah yang kecil. Dan solusinya akan ada. Yang pertama, jangan takut. Karena Tuhan itu menyertai kita. Karena Tuhan itu menyertai Anda. Kalau Anda lagi pergi keluar rumah ya saudara. Kemanapun itu, mau keluar kota, mau keluar rumah. Doa dulu, minta perlindungan malaikat Tuhan. Karena jalan raya itu seperti hutan. Hutan rimba. Artinya apa? Siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang kalah dia akan hilang. Maka penting bagi kita, setiap kali kita keluar rumah, saya selalu biasakan ya, doa dulu, Tuhan lindungi hambamu, mau pergi ke sini, mau pergi ke sini, bawa pulang kembali ke rumah dengan selamat. Itu doa sepele tapi harus dilakukan. Ada yang menyertai.
Dan ketika kita menghadapi masalah saudara, tetap tenang, jangan panik. Karena kalau kita panik, kalau kita gerusa-gerusu, kita tidak bisa melihat jalan keluar. Butuh kepala yang dingin untuk kita bisa melihat jalan keluar dari setiap masalah. Suatu hari Hagar pernah panik karena anak kesayangannya Ismail hampir mati, kehausan di padang gurun. Lalu apa yang terjadi? Dia meletakkan anak itu dan Hagar nangis-nangis. Aku tidak tahan melihat anak itu mati. Gitu ya saudara. Lalu datanglah malaikat Tuhan dan berkata, lebay. Iya, kenapa lebay? Karena di situ ada sumur. Dan kalau kita baca, Hagar tidak bisa lihat sumur itu. Kenapa? Karena dia fokusnya, aduh anakku mati, anakku mati. Dia tidak bisa fokus. Dia hanya fokus ke masalahnya. Dia tidak bisa lihat bahwa di sana, di dekat dari situ, ada sumur. Dan apa yang dia takutkan, anakku mati, kekurangan air, itu semua tidak pernah terjadi. Ini bahayanya paranoid saudara. Ayo, coba ingat-ingat. Tanpa sadar, kita itu melebih-lebihkan masalah. Jadi otak kita takut, lalu mulai keluar pikiran-pikiran yang lebih buruk, yang mana itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Tapi karena sudah takut, sudah panik, akhirnya itu keluar di pikiran. Sumurnya sudah ada di situ, hanya Hagar tidak bisa lihat. Ketika malaikat Tuhan datang dan berkata, jangan takut, Tuhan menyertai anak ini, Tuhan akan memberkati anak ini. Karena dia anaknya Abraham, ikut mendapat berkat. Apa yang terjadi? Dia akhirnya bisa melihat sumur itu. Suatu hari saudara, Tuhan izinkan saya kena masalah besar. Pada waktu itu saya pulang dari acara ulang tahun teman, dan ada 2 guru SMA saya nebeng. Karena mereka nggak punya kendaraan, kebetulan rumahnya lewat, nebeng. Akhirnya yaudah saya antarkan 2 guru ini perempuan. Kami pulang malam-malam lewat di sekitar Taman Madukoro. Ketika kami belok ke arah banjir kanal, tidak terjadi apa-apa, kita semua ketawa-ketawa, senang cerita-cerita gitu ya. Di tengah jalan mobil saya digedor orang, duk, dikejar sama satu motor dari warga setempat, gedor-gedor. Dia bilang, pojok. Nah, saya kan bingung, saya kan nggak ngapa-ngapain gitu, saya maju aja. Dikejar lagi, lebih banyak yang ngejar. Akhirnya saya berhenti, saya buka jendela sedikit. Kenapa Pak? Saya tanya begitu. Tadi kamu nabrak orang di belakang, jangan lari, ayo ikut saya putar katanya. Waduh, saya kan lihat ke guru-guru saya, kan ada 2 orang. Tadi kita nggak nabrak apa-apa kan gitu. Enggak, yaudah yuk supaya jangan kendaraan kita kena amuk massa, ayo kita balik dulu, kita lihat dulu. Oke, saya putar balik. Lalu kembali ke bundaran Taman Madukoro itu ya. Lalu apa yang terjadi saudara? Di sana ada 2 orang wanita yang itu giginya sudah berdarah-darah. Kenapa? Karena ketika saya belok ke kiri, dia mau belok ke kanan. Dan dia tidak melihat ada mobil yang sedang belok ke kiri. Akhirnya apa? Dengan refleks dia menginjak gas motor, sehingga dia menabrak kumpulan motor yang sedang parkir di depannya. Jadi tidak menyentuh kendaraan saya sama sekali. Tapi apa yang terjadi? Di situ warga sudah berkerumun banyak sekali. Bahkan driver ojol itu sampai turun hanya untuk nonton dan ikut marah-marah. Saya panik, saya berkata, Tuhan tolong. Saya masih kecil waktu itu saudara, baru punya KTP, baru punya SIM. Tuhan tolong. Semua warga sudah berkerumun dan marah-marah. Saya tenangkan diri, saya sudah duk gitu ya hati saya. Saya berdoa, Tuhan tolong hambamu, Tuhan tolong hambamu. Saya tetap tenang. Saya berkata, Bapak lihat saya nabrak. Iya tadi kan Anda belok sini gitu kan. Yuk kita lihat mobil saya ya, kita cek apakah ada yang lecet atau ada yang penyok. Yuk kita sama-sama, guru saya ajak. Untung 2 guru saya itu orang lokal saudara, orang sana. Yuk kita lihat. Rupanya tidak terjadi apa-apa sama mobil saya. Sehingga akhirnya saya dengan tenang, tetap tenang, saya ngomong, Pak ini kan saya nggak nabrak ya. Lihat tidak ada lecet sedikit pun. Dan kami juga tidak merasakan apa-apa di dalam. Jadi kami tidak nabrak gitu ya.
Loh tapi kan gitu kan. Ya sudah, namanya warga sudah seperti itu. Kalau saya lawan, saya dikeroyok saudara. Akhirnya saya tetap tenang. Lalu hikmat Tuhan berkata seperti ini, oke, saya buka dompet, ada duit 100.000. Ini biaya berobatnya, kebetulan itu ada klinik, ada biaya berobatnya, saya tanggung dulu ya untuk hari ini. Lalu warga yang lain itu ngomong apa? Iya tapi ini diobati loh sampai giginya patah. Lah saya kan batin, lah salah saya apa? Giginya patah kan bukan salah saya gitu kan. Tapi udah saya diem, tutup mulut. Ini pengendalian diri ini penting di saat-saat seperti ini saudara. Bukan siapa yang benar, siapa yang salah kalau sudah seperti ini. Lalu akhirnya, oke, untuk pengobatan hari ini saya akan tanggung. Saya nggak lari, saya bilang gitu. Dan Bapak Ibu semua lihat saya nggak kenapa-kenapa, bukan saya yang menabrak gitu kan. Tetap tenang aja, mereka marah-marah biarin saya tenang. Akhirnya oke, minta nomor, tukar nomor, oke nanti kalau berobat lagi kasih tahu ya. Oke semua beres, saya antarkan 2 guru saya pulang ke rumah saudara. Besok paginya heboh di sekolahan ya. Lalu saya mendapat SMS dari mbaknya yang merasa ditabrak ini, dia berkata, aku mau berobat hari ini, mau tambal gigi, mau ke dokter ini, mau ke dokter ini. Waduh. Lah kan saya bingung, lah kok seperti ini gitu kan. Akhirnya saya berdoa lagi, Tuhan tolong. Saya langsung bilang ke Abu Nimah, ini ada masalah seperti ini. Waktu itu masih ada kakak saya, masih ada Bang Nova. Waktu itu Bang Nova bilang, kamu kok nggak telepon aku? Kamu kok telepon aku tak datang sama sak pasukan katanya. Dia bilang, enggak usah. Wes, yang menyertai saya jauh lebih banyak. Amin gitu. Lalu apa yang terjadi saudara? Saya ngobrol sama Tante Oni. Waktu itu ada Tante Oni di gereja, saya bilang, Tante ini ada kasus seperti ini, enaknya gimana? Lalu kita doa sama-sama, dapat hikmat Tuhan seperti ini. Tante Oni membuatkan kalimat seperti ini. Kamu ngomong gini sama mbaknya itu. Saya nolongin kamu berobat, padahal itu bukan salah saya, itu saya sudah baik. Dan semua juga tahu bahwa saya nggak menabrak, maka mulai hari ini kalau ada ongkos berobat, Anda tanggung sendiri. Karena itu bukan salah saya. Saya nolong kemarin itu sudah baik gitu kan. Lalu Tante Oni yang ngetikkan SMS itu saya kirim, set. Anda tahu apa yang terjadi saudara? Dia balas seperti ini. Iya kak, saya tahu saya salah. Terima kasih ya kemarin sudah bayar pengobatannya. Coba saudara. Ketika kita tenang, ketika kita tidak panik, hikmat itu datang. Dan ketika hikmat itu datang, kita bisa mengontrol keadaan dan akhirnya semua selesai dengan baik-baik saja. Pemain musik maju ke depan. Maka apa yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara? Jangan takut. Keadaan apapun yang sedang Anda alami, keadaan apapun yang membuatmu tertekan, terancam. Jangan takut. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Percayalah bahwa ada pasukan malaikat Tuhan yang berjaga-jaga di sekelilingmu untuk melindungi kamu. Untuk melindungi dan menyertai orang-orang yang percaya. Lalu kita lihat apa yang terjadi di ayat 18 sampai 23 ya. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Lihat, ketika Elisa tertekan, terancam, dia tidak takut dan dia apa? Datang ke Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan. Butakanlah mata mereka Tuhan. Akhirnya mereka semua musuhnya buta. 19. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya, ikutlah aku. Maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Ayat 20, segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. 21, lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Nah ini jawaban Elisa bijaksana sekali. Lihat ayat 22. Tetapi jawabnya jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka. Supaya mereka makan dan minum. Lalu pulang kepada tuan mereka. Ayat 23 ini ayat yang indah sekali saudara. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar. Maka makan dan minumlah mereka.
Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Artinya apa? Ketika Tuhan yang berperang bagimu, Anda diam saja. Mau keadaan seperti apa, mau bumi goncang-ganjing, tenang. Tuhan menyertai saudara. Dan ketika Tuhan sudah terlibat, maka semua itu akan diselesaikan dengan sendirinya oleh Tuhan. Penting kita untuk tetap tenang. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ditindas, bagaimana kalau kita difitnah, bagaimana kalau kita dimusuhi padahal kita sudah tetap jadi orang baik. Tetap tenang, tetap tenang. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 19 berkata, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Artinya apa? Jangan kita balas. Karena kalau kita yang membalas, Tuhan marahnya sama kita. Tapi kalau kita diam saja, kita ampuni, kita maafkan, Tuhan yang membalas ke orang itu. Tapi juga jangan kita berdoa, Tuhan balaskanlah kepada mereka Tuhan setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Jangan ya. Lakukan bagianmu, ampuni, selesai, lupakan. Minta damai sejahtera dari Tuhan. Nanti Tuhan yang bekerja untuk memproses orang-orang itu. Mari kita tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan. Yesus penolong yang setia.